Nah, ini tulisannya barang di sebelah. Saya mau cerita di Komocong ya. Kalau pakai nama asli apa nama samaran? Nama saya Oding dulu kalau di Bali. Dari iya. di Lombok jadi? Di sini namanya Gusding. Terus kalau kemarin dulu apa? Saya nama Udera itu dikasih sama teman-teman Hari Dewata. Dewata itu karena Bali. saya di Bali. Malam minggu kita kan ada acara apa namanya anak sekolah. Saya waktu itu jadi ketua OSIS di SMA Negeri 2 Singaraja. Kita gabung sama Om Budi aja. Iya. Sangat percaya saya. Tulisannya aja saya nggak bisa baca. Jangan-jangan saja diobrolin saja. Jangan-jangan saja diobrolan. Jama people. Ada satu kalimat yang menyatakan bahwa semua akan old school pada waktunya. Seperti kalau kita lihat industri kaset pada zaman dulu ya. Kita tuh kalau pakai tip ya, itu ada kasetnya. Kalau dia keruput, kita kan gulung pakai pensil ya, kan ya. Ya, dan kemudian ada CD. Kita punya CD keren banget dari kaset kita pindah ke tape. Itu udah high banget. Wes, itu sudah kaya kalau kita punya itu ya. Walaupun kita nggak beli CD asing loh. Iya. Nah, dari perpindahan dari apa namanya kaset ke CD. Terus kemudian sekarang teknologi itu jauh melesat menjadi digital. Luar biasa kan? Bangun tidur apa ya? Kita bangun tidur pegang HP. Mau tidur pegang HP. Kadang-kadang pasangan kita nggak dipegang. HP kita pegang. Lagi tidur dibangunin HP. Iya, betul. Kadang tidurnya HP kita nggak silent bunyi. Itu teknologi yang luar biasa. Yang jauh menjadi dekat. Dengan teknologi ini ya, yang jauh menjadi dekat, yang dekat bisa menjadi jauh. Iya. Contohnya ketika kita reunian, semua pegang HP, tidak ada yang diomongin. Lihat nggak kalau reunian? Wah, rencananya sudah gegap kita mau ngobrol-ngobrol, akhirnya pegang HP semua. Satu keluarga makan, pegang HP, makanan diupload. Ini kan, ini sesuatu yang memang sebenarnya kalau kita pikir memang teknologi berkembang, tapi ada apa namanya manfaat dan juga ada mudaratnya. Tergantung kita mau menggunakan teknologi seperti apa. Dan teman-teman semuanya, teknologi MP3, MP4 ya sekarang udah MP4 kali ya, itu memaksa kaset dan CD meninggalkan tempat dengan ikhlas. Kalau kita mau bilang tewas. Dan tentunya kita entah teknologi apa lagi yang akan kita dapatkan lagi. Sekarang sudah 4G mau 5G. Sementara kita 3G aja masih setengah mati. Kan tidak semua mendapat kesempatan, semua mendapatkan kalau kita pikir-pikir pembagian yang rata ya. Eranya belum sempurna lah untuk belum sempurna itu. Dan sekarang kalau kita berbicara tentang teknologi, sahabat-sahabat semuanya, kita kembali ke masa lampau bahwa di Kota Mataram ini pada zaman kaset, pada zaman CD ada dua orang sosok legendaris. Ya, sosok yang memang benar-benar sangat dihafal oleh suaranya oleh pemirsa. Dan pada saat itu mereka sedang ganteng-ganteng. Sekarang sih tetap ganteng. Ya, cuman teknologi bertambah, usianya juga bertambah. Dan saya akan berbincang-bincang dengan yang pertama di sebelah saya adalah Om Gusding, sebelumnya teman saya di Facebook ini. Nah, itulah teknologi, teman kita di Facebook, kita nggak tahu orangnya, begitu kasih namanya, jamak-jamak lain, ya kan? Om Gusding atau Om Oding Najamuddin. Halo, selamat kabar. Alhamdulillah. Sekarang kita ketemu. Sudah sering ketemu sama beliau ini, tapi apa namanya? Om Gusding ini alumni Hasandra FM. Siap, ya. Hasandra ya. Mas Chandra. Kemudian di sebelah kanan lagi Om Ari Dewata. Om Ari ya. Hari Dewata. Alumni 98.8 Maya Pesona FM. Maya Pesona FM. Oke. Teman-teman semuanya, pada zaman radio itu ya, kita tidak terpikirkan teknologi begitu besar. Kita dengar radio, dengar suara penyiar mereka, terutama wanita. Ini lah puasa subul. Apa karena mamu milih siaran?
terus kirim lagu ya, beli kupon ingat nggak? Ya saya begitu tuh tukang beli kupon. Sebenarnya saya juga tukang beli kupon dengan cewek penyiar. Nah kita kan berbincang-bincang dengan kedua beliau yang legendaris ini tentang radio atau siaran zaman dulu ya. Kita mulai dari Om Oding dulu ya. Om, tahun berapa itu? Di radio ya. Di radio. Jadi sebenarnya awalnya kan sama seperti Om Ocong ya. Saya juga anak tongkrongan dulu waktu SMA itu. Nongkrongnya di radio. Jadi habis sekolah, masuk pagi, siang, sore, sampai malam tuh di Jalan Sriwijaya 12 itu. Sriwijaya. Radio Ripper ya dulu. Ripper. Nongkrongnya di sana tuh. Sampai ada kemudian lulus SMA tahun 91, saya 91 lulus SMA? Iya, lulus. Saya lulus SMA 82, berarti saya lebih tua dari dia. Nggak terima saya. Tapi kan awet, Mojong. Jadi kemudian lulus UMPTN di UNUD dulu Udayana, saya kuliah di Bali, di FKIP-nya kebetulan kampusnya di Singaraja ya. Nah di situ di Singaraja ada satu radio anak muda, radio favorit lah di situ ya, namanya radio Guntur FM. Ini sih hari ini. Dan saya adalah salah satu fans. Beliau betul fans saya dulu di Singaraja. Oh, ini punya nostalgia jauh ini. Jadi terima kasih nih Om Budi nih yang mempertemukan saya dengan Jadi terakhir ketemu Ari tahun 1999 ya Ri ya? 99. Ya, dulu waktu saya di acara di Mepsona sering konsultasi lah dengan saya. Awalnya di Singaraja dulu. Tapi sebenarnya waktu di SMA ya. Dia fans saya dulu di saya juga kadang ngisi acara di berarti waktu siaran nongkrongin gitu. Iya. Sama lah gitu. Terus malam minggu kita kan ada acara anak sekolah. Saya waktu itu jadi ketua OSIS di SMA Negeri 2 Singaraja. Iya. Seru nih. Itu kan hari Sabtu itu kan disediakan ruang bebas bicara ya. Nah, saya sebagai ketua OSIS waktu itu dipanggil lah ngisi acara di situ. Gitu. Awalnya ya. Terus balik lagi ke Lombok. Saya wisuda tahun 96 ya. Tahun 96 September, kemudian ya sebenarnya sudah sangat nyaman, mapan dan nyaman gitu di Bali ya. Ya di Singaraja khususnya. Di radio itu. Ya di radio itu. Maunya sih dulu tinggal di sana gitu di Bali. Karena tuntutan orang tua minta harus balik ke kampung halamannya. Akhirnya kita balik tahun 97. Asli Lombok Tengah. Lombok Tengah. Enggak kelihatan. Asli orang Jepang. Kelamaan di Bali. Iya. Masuk ke radio. Iya. Jadi saya dulu sebenarnya ini kan karena hobi juga kan. Jadi kita berangkat menjadi pijat awalnya karena hobi, sama Om Ocong beli request, jadi tukang jual request di Praya dulu di SMA di Semansa itu. Malah saya dulu itu jual request itu, jual kupon itu malah dikira jual kupon SDSB dulu. Iya, zaman dulu. Sempat di sempat dipanggil BP dan diumumkan di upacara dulu bahwa Senin itu upacara ini ada siswa SMA 1 Praya ini yang sekarang pokoknya jual kupon SDSB. Tapi saya nggak ngeh itu, belum ngeh gitu. Baru setelah itu saya tahu bahwa yang dimaksud kepala itu waktu upacara itu saya, setelah guru BP itu manggil saya. Tapi saya bilang bahwa yang saya jual itu Pak bukan kupon SDSB itu, tapi jualan kupon radio. Kira aja mulai. 50 sejaman saya selain. Saya kan radio di Cakra gitu, saking lama itu Pak. 50 berapa? Iya, ada yang harga 100 kan. Kalau yang harga 100 di Ripper dulu kayaknya di spesial itu. Jadi kita minta lagu apapun itu dipenuhi. Yang 100 rupiah itu. Jadi mulai dari Ripper gitu. Iya. Oke. Terus kemudian coba saya mau tanya Om Ari dari Singaraja kemudian pindah ke Lombok juga. Iya, dari Singaraja waktu itu saya hijrah ke Denpasar dulu. Tamat SMA. Iya, kalau dia 96 tamat kuliah ya? Saya kuliah 96 sudah. Saya 95 tamat SMA. Tamat SMA. Masih kode sih. Malu pengikut ya. Apa itu? Becet. Terus? Nah, saya ke Denpasar
kuliah, cuman waktu itu saya mau diploma saja. Tahun 96 saya akhirnya tergoda untuk ikut berbisnis begitu ya. Sama senior. Berbisnis begitu, bisnis apa itu? Waktu itu ada bisnis aksesoris. Aksesoris. Ya cuman datangnya dari aksesoris apa nih? Aksesoris kan banyak mobil. Bukan, aksesoris jewelry. Oh, jewelry. Ya. Itu saya pasarkan waktu itu, kemudian dia berjualan waktu itu. Nah, sampai pemasarannya ke Lombok, Sumbawa, Bima, sampai ke Irian Jaya. Nah, saya pikir waktu itu, wah ini oke banget nih. Cuman karena saya bolak-balik Lombok, ini lama-lama capek saya bolak-balik gitu. Kemudian ada beberapa keluarga juga yang stay di Mataram sama mereka. Oleh mereka kemudian kenapa nggak tinggal di Lombok aja. Saya mikir, oke, kita lakukan ekspansi ke Lombok. Akhirnya tahun 96 Oh, sebentar saya potong. Saya ingat dulu radio yang ngecangkir itu radio Sutarmaja. Ya, saya tukang beli kok pertama sekolah saya beli ingat sih. Saya di Mayasona. Saya Mayasona FM. Waktu itu saya belum kenal Mayasona. Saya waktu itu baru pindah ke Lombok itu setelah bolak-balik ke Lombok ya. Saya dengar ada radio, ini radio kok nggak ada penyiarnya, kok lagu doang. Asik nih. Cuman kira-kira apa maksudnya ini radio kok lagu-lagu saja, lagu terus kan nggak ada narasi, nggak ada apa-apa. Lagu apa? Saya cari tahu. Disitulah kemudian ada senior kami, Bang Rudi ya. Kemudian ada Bang Indra, tapi nggak kenal. Saya kenalnya zaman saya Bang Sony. Sony Mini itu. Ya, ada Mini. Oh, jadi nostalgia sih. Ya, saya dulu. Bang Indra almarhum ya. Kemudian ya dari situ saya belum kenal secara wajahnya nggak kenal. Nah, kemudian sebenarnya tahun 98 itu udah mulai 98 itu krisis moneter. Akhirnya saya yang awalnya sibuk berbisnis, omset jatuh dalam kondisi ya bisa dikatakan kolaps lah itu. Jadi untuk menghilangkan penat nih, apa ini? Ya. Sudah ditinggal sini? Sudah di Lombok. Disitulah Mayasona FM, Bang Indra waktu itu buka audisi. Nggak boleh kenal muka, nggak boleh kenal nama, boleh identitas nggak kenal. Jadi kita audisi via telepon, kemudian di situ cuman pakai nomor audisi. Nanti dari situ akan diseleksi. Jadi betul-betul di situ mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh seorang announcer, penyiar. Dan saya salah satu yang terpilih. Dan ada 10 waktu itu, 10 orang yang dipilih yang kemudian akan dieliminasi, dikumpulkan menjadi berapa itu? 5 orang. Akhirnya secara resmi masuk Mayasona bulan apa? Saya lupa masuknya bulan apa itu. Saya waktu itu lagi pusing bisnis saya jatuh di mana-mana. Gitu. Jadi saya mau kemana? Akhirnya saya disitulah bersyukur sekali ketemu dengan radio Mayasona. Jadi selain juga kemudian waktu SMA itu kan saya memang hobi dan sudah sering juga mengisi acara di Guntur waktu itu. Dan sekarang yang ingin saya tanyakan, ada zamannya ya, Jaya Radio. Kita dengar radio atau dengar suara penyiar radio itu kayak mewah banget ya. Sangat mewah, super mewah. Pemoding, tahun berapa masa-masa kejayaan radio pada zaman Pemoding? Ya, kalau bicara masa kejayaan radio ya sejak saya SMA udah jaya radio itu jaya. Tahun 1990 udah jaya. Nah, kemudian saya trennya menurun. Saya masuknya di Bali misalnya ya, begitu saya semester 1 saya udah buat radio sebenarnya, radio pribadi gitu ya, radio pribadi kemudian menjadi radio kampus, jadi UKM, kemudian juga langsung ke radio Guntur itu. Jadi kalau bicara masa-masa jaya, era emasnya radio itu ya tahun akhir 80, 90 sampai tahun 2000 masih 2002, 2003 kayaknya masih 2005 itu masih belum lama sebenarnya. Dan kemudian gini, Om Agung, adakah
kemungkinan nggak radio ini kembali berjaya lagi? Ada kemungkinan. Kalau kemungkinan pasti ada. Ya. Kalau kemungkinan pasti ada, itu tergantung kemudian mindset dari pendengar. Karena kan segala sesuatu tuh punya titik jenuhnya masing-masing. Iya. Di samping kemudian saya melihat semua punya segmennya masing-masing. Ya. Nah, jadi dalam industri itu kan pasti bagaimana kemudian kita mengatur strategi itu. Jadi Ya. kebetulan sekarang saya membidangi bidang manajemen ya. Ya. Jadi kita harus kalau kemudian kita cermat melihat peluang ya. Ketika kita betul-betul bisa membuat sebuah industri itu sesuai dengan segmennya, menyasar segmennya, saya pikir dia akan memiliki segmen sendiri dan dia akan hidup di situ. Masih optimis ya? Masih optimis saya. Karena apa? Kalau melihat tergerusnya oleh teknologi, itu kan karena ini teknologi lagi booming gitu. Ya. Oke, nggak mungkin dong ini masih tetap eksis gitu kan. Dia akan menurun, ini masih booming. Tapi ini juga akan menemui titik jenuh karena dia akan digantikan lagi. Entah teknologi apa lagi akan datang. Gitu kan? Ya, mungkin perputaran. Ya, dulu kita ingat ya, sepeda barang mewah. Terus sekarang orang naik mobil, naik motor, lu kan keren. Ya. Naik mobil. Sekarang balik lagi naik sepeda. Iya. Saya sampai, mohon maaf ya, saya sampai sekarang itu kalau misalnya nih lagi bernegara begitu, saya paling asik itu dengan radio. Karena basicnya radio lagi. Iya, tetapi banyak juga teman-teman saya yang bukan basicnya radio, itu asik mendengarkan radio. Cuman sekarang memang radio harus memang betul-betul jeli menyasar segmennya, kemudian mengemas acara-acaranya agar kemudian dia bisa pendengar itu bisa tetap ada di situ. Karena sekarang kan kenapa kemudian gampang dilewatkan? Sekarang teknologi begitu cepat. Kita kalau mau pindah channel, Ya. tinggal tekan apa? Apalagi sekarang kan otomatis tuh. Kalau sekarang kan otomatis begini. Oh iya. Masih ada. Kalau belum pas, Masih banyak ngereseknya lah. Sekarang kan gampang tuh. Kalau di mobil lagi nyetir kita begini, tekan dia setting sendiri. Nah, udah nggak repot-repot kan? Ya, tapi kadang kita lihat di Indonesia di mobil ya, Ya. di audionya, di tipnya juga masih ada radio, dia dipasang orang cari berita kok. Ya. Cuman memang dia otomatis tekan cari yang pengajar terkuat kan. Ya. Kalau dulu kan dia begini. Iya betul. Ya. Terus kemudian roaming, kita kembali lagi roaming. Ya. Apakah radio akan menjadi barang apa nih Bud? Unik lah. Barang mewah. Nah, ini tulisannya barang di sebelah. Barang kuno. Barang kuno. Saya dari tadi baca tulisan dia nih. Kira-kira coba ya boleh. Barang CD di sebelah kan. Halo, kemudian apakah radio akan menjadi barang old school, barang kuno, barang antik? Ya, saya kira sampai hari ini ya radio itu masih eksis sebenarnya. Masih sangat bertahan. Cuma kan bedanya karena kalau dulu dengan sekarang, dulu itu pilihannya ada. Betul. Pilihannya ada. Jadi kalau sekarang ini kan pilihan orang mau dengar lagu misalnya, pilihan orang mau cari informasi terupdate terkini banyak sekali. Nah kalau dulu, kita bilang nggak ada lah. Kalau orang makanya radio itu selalu dibilang produk kata-kata mau cari tren pasti datangnya dari radio. Iya, datangnya dari penyiar. Apa yang sering penyiar omongkan, style-style yang diucapkan di radio itu pasti kemudian itu menjadi booming di masyarakat gitu. Nah, karena memang ya itu tidak ada pilihan, artinya pilihannya sedikit gitu loh. Berarti sama kayak gini. TVRI dulu. Iya, betul. RRI. Coba kalau kita lihat nonton RRI, Iya. Radio Republik Indonesia. Iya. Kan? Iya. Disiarkan dari Jakarta. Iya. Selalu begitu kan? Betul. Sari-sari. Iya. TVRI dulu ingetin. Gitu kan? Iya. Sekarang kemudian timbul TV swasta, radio swasta. Ya, radio swasta banyak sekali pilihan. Iya. Tapi optimis sebagai masih mantan apa masih jadi penyiar? Masih jadi penyiar Jadi saya. penyiar. Sekarang di mana? Jadi ini penyiar panggilan Pocong ya. Kadang siaran di stasiun radio yang satu. Kalau kangen-kangen ada di Facebook saya kadang juga ya siaran-siaran
Gitulah. Kenapa nggak bikin radio digital? Nah ini makanya Om Budi ini. Nanti kita gabung sama Om Budi aja. Saya ya. Sangat percaya saya. Tulisannya aja saya nggak bisa baca. Selalu kalau dia kasih tulisan saya pusing. Dari tadi saya ngeliatin bukan masalah materi kita ngomong. Yang apa ini? Apakah ini kan bertanya buat Om Oding nih? Apakah rasio akan menjadi barang dibelah gitu? Ini bukan radio, rasio kita memang. Ini ya tadi saya pusingin loh, bukan siaran. Ini kerja sampai kurang harmonis ini. Nah terus kemudian gini, kita kembali lagi ke inti persoalan, apakah radio ini dia akan ditinggalkan, kemudian apakah radio ini bagi menjadi barang antik, tetapi Om Oding, Om Ali tetap optimis ya. Saya optimis. Saya per hari ini kalau keluar ke mobil saya, pasti radio. Saya tidak pernah muter CD situ. Pasti radio yang menemani saya itu. Kemanapun saya kalau keluar. Ya kan gitu. Dengan adanya teknologi baru ya sekarang kemudian ya mungkin orang-orang radio ya punya yang expert di bidangnya, kemudian punya wawasan ke depan juga mengikuti tren zaman. Ya sebenarnya kalau radio digital tuh menarik juga, sangat menarik, sangat menantang radio berikan digital, peluang yang luar biasa. Nah kemudian sumber pendapatan kita balik lagi masa lalu nih, soalnya saya penasaran radio pemancar setinggi-tinggi sumber pembiayaan dari mana? Dari iklan dong. Kalau nggak ada iklan ya radio itu hanya sebatas hobi. Gaji berapa dulu? So nggak apa-apa kita buka-bukaan ya. Zaman dulu tahun berapa gaji berapa? Saya tahun 93 ya. Profesional itu ya. Saya di Singaraja itu dulu Guntur itu dibayar per jam. Dibayar per jam dulu. Jadi per jam itu Gari itu berapa ya? Zaman dulu loh. Ya, tahun itu ya. Tapi memang hari itu kan nasi goreng harganya Rp200. Iya. Gitu. Sate aja Rp5 dulu. Gitu. Jadi ya kita dulu, zamannya dulu ya, enggak digaji juga enggak apa-apa, semua aja penyiar radio itu. Apalagi digaji. Itu masalahnya. 2000 enggak. Yang penting punya komunitas dengan suara dan yang paling pasti adalah pasti gaji berapa wajib. Maaf sekali. Kembali. Itu tadi dihitung per jam ya. Per jam itu. Iya, zaman itu bahkan kalau nggak digaji pun rasanya seneng gitu kan. Saya sampai lupa tuh digaji berapa. Mohon maaf. Jadi Pak Subriwon. Omocong masih rasionya bedanya gaji penyiar di Bali sama di Lombok dulu memang agak lumayan jauhnya ya. Lebih rendah di Lombok. Iya dong, jelas. Makanya saya masuk sebentar ya. Zaman dulu 2.000 atau 3.000. Iya, per jam itu. Di Lombok berapa? Waktu pindah ke Lombok. Pindah ke Lombok itu kayak 1.000 kayaknya. 1.000 per jam. Jadi kalau yang punya siaran jam banyak, itu ya memang duit dapat dia 300-400 per bulan dapat. Senior dia. Zaman itu. Iya. Gitu ya. Zaman itu sekarang saya tanya. Waktu pas siaran dulu di waktu lagi jaya-jaya mereka dapat pacar nggak dari? Masih banyak stoknya ini. Lu tanya dulu. Ya itu jangan nyaut, tapi lu. Soalnya dia lebih pemalu, kalau ini kan lebih galak. Ada nggak? Itu kalau fans banyak. Cuman memang saya mungkin tipikal ya. Saya lebih suka saya pendatang baru di Lombok. Saya lebih suka bergaul dengan orang banyak. Di samping juga saya punya klien kan bisnis saya sebelumnya. Kemudian saya punya ada tantangan waktu itu. Kalau saya misalkan nih pilih salah satu pacar, ini saya akan membatasi karena ini kadang banyak kaitannya dengan bisnis dengan yang lain. Jadi kalau misalkan saya menjadi relationship dengan teman-teman itu sebagai fans klub itu kan wah ini luar ya. Tapi jauh lebih menyenangkan karena apa? Kita lagi siaran tiba-tiba ada telepon, waktu itu teleponnya belum. Iya, maksudnya satu diangkat sama teman saya, Marsal.
Jadi giliran temannya inget, giliran gajinya dia lupa. Karena itu lebih asik. Lebih asik, ya. Kalau bicara gaji itu kurang asik. Nah, terus Itu maksud, Mari, ini katanya ada titipan apa? Pokoknya ada bingkisan. Wah, nggak tahu. Itu keren banget kan? Terus kadang-kadang bukan bingkisan yang datang, ada pesan yang datang. Nanti turun pemancar, mampir ke Senggigi. Woi, Itu kan? turun pemancar. Artinya nggak siaran. Nggak siaran. Ya, Senggigi. Senggigi. Lewat Gunung Sari, lewat Gunung Sari itu boleh jalan. Itu zamannya Kafe Tenda. Ingat tuh sampai ke apa namanya Batu Bolong. Ya. Di situ kita mampir. Janjian. Iya, ditunggu sama fans. Makan gratis. Itu udah paling ganteng. Keren. Penyiar radio zaman dulu, penyiar TV zaman dulu, apapun zaman dulu. Itu seolah-olah tidak ada saingan. Artis Zaman-zaman. artis lokal. Selebriti kecil-kecilan ya. Terus kemudian Ya, gimana? siap. Sebentar dulu. Sebentar, ngomong deh aja nih. Ya, soalnya ini lebih. Kemudian gimana? Ya. Waktu jawaban siaran dulu. Iya. Fans semua Wah, kalau bicara fan, memang apa ya puncak gitu. Puncak dari apa kebahagiaan atau puncak dari apa ya kebanggaan itu mungkin ya kalau saya rasakan itu. Memang saat kita menjadi sosok penyiar tahun 90-an itu. Jadi kita siaran saya di Guntur ya di Singaraja di Bali itu misalnya. Kita siaran itu di luar tuh kumpul anak-anak BG, kumpul anak-anak BG dari anak-anak PNS sampai anak-anak diplomat, terus ngumpul di situ. ngumpul lihat kita siaran, dengerin kita siaran, kemudian nanti setelah siaran itu ya sama seperti hari ini, jadi diajak gitu loh, kita dibajak siapa yang duluan gitu loh, yang kita jadi insya Allah makan minum pokok terjamin. Nyaman, terjamin. Dia ditungguin banyak orang, padahal di depan radio itu tungguin ya. Nah di Lombok sama juga. Sama ya. Jadi dulu tadi udah lucu saya. Jadi saya karena terpaksa balik ke Lombok karena orang tua yang ngurus saya. Jadi pertama saya ke Radio Wacana itu awalnya tidak diterima Om Ocong. Tidak diterima saya. Tidak diterima karena kan katanya radio tidak mampu menggaji saya. Nah, gitu ceritanya. Radio tidak mampu. Iya. Apa itu? Jadi minum. Saya masih enak aja lu. Bentar, udah mengganggu siarannya dia minum depan mata. Saya masih ingat. Jadi waktu saya bawa apa? Jadi sehari setelah saya sampai di Lombok itu besoknya langsung saya bawa rekaman. Rekaman saya siaran di Bali, kemudian ada surat lembar, surat kertas, surat keterangan pernah jadi penyiar di Bali. Saya bawa ke Radio Wacandra, kemudian diterima oleh pimpinan Mas Yusi namanya, Mas Yusi Hermawan. Mas Yusi itu penanya Pak Gatot. Yusi tahu saya. Yang pernah pasti tahu Pak Ocha kan pasti tahu. Nah terus waktu itu Mas Yusi bilang, mohon maaf ya kita nggak bisa nerima, katanya kita bisa nerima. Saya terus bingung, saya nggak diterima gitu ya. Terus saya tanya itu saya telepon gitu, kenapa kok saya diterima? Nggak ada buat gaji. Kan dia jujur. Iya, terus saya balik lagi ke sana. Kan, saya kesini jadi penyiar ini bukan nyari gaji gitu. Tapi Mas Yusinya bilang, ini Pak, soalnya Bapak kan sudah jadi penyiar profesional di Bali. Kita nggak bisa nanti bawa minta gaji yang banyak gitu kan. Akhirnya, begitu ya. Ya udah, akhirnya balik lagi saya. Saya ada niatan dulu itu mau ke CNL ini atau ke Reaper gitu loh. Tetapi Reaper masih eksis. Masih AM dia. Masih AM. Yang FM itu kan gua. Acandra dan CNL itu baru berdiri dia. Jadi sebenarnya saya mau ke CNL gitu loh, tapi dicari saya lagi. Rupanya Mas Yusi ini telepon Pak Hari kemarin di Jakarta. Dia cerita bahwa ini penyiar dari Bali mau siaran di sini lama, tapi saya tolak. Sama Pak Hari dimarahi sih Mas Yusi. Kenapa kamu tolak, katanya? Tidak ada buat gaji. Berapa dia minta gaji? Nah, Pak Hari dia bilang berapa dia minta gaji? Dia nggak pernah ngomongin gaji sih Pak, katanya Mas Yusi. Cari sekarang, nanti diambil sama radio lain. Itu dia bilang. Pak Hari itu memang visi-visi tepat. Nanti diambil sama radio lain kamu. Cari lagi tuh. Akhirnya saya dicari ceritanya ke desa gitu, ke Delang gitu. Dicari-cari, akhirnya ketemulah saya. Balik lagi saya sampai di sana. Oh iya Pak,
ini diterima saja Bapak ya, masalah gaji nanti urusannya dengan bos di Jakarta Pak Hari. Oh ya siap, saya kesini bukan cari uang, bukan cari gaji, saya bilang. Nah sekarang silakan masuk Pak. Sampai di dalam saya diwawancara saya, ada teman saya tinggal diwawancara gitu kayak penyiar baru, Pemocong saya diwawancara, kenapa jadi penyiar, bagaimana pandangan Anda tentang radio, itulah. Tapi kan ya orang sudah di luar, iya sudah ikutin murid baru saya kira. Akhirnya ya sudah, itu ceritanya Pemocong. Jadi masalah selain itu dulu menjadi ya permasalahan juga pas saya masuk di acara itu. Oke, sebelum kita lanjutkan, udah dipotong belum? Udah dipotong. Perusahaan ini kesempatan langka. Kita berbicara dengan orang tua yang usianya lebih dari saya. Karena radionya sudah tua, dia apalagi mereka. Nah, ini yang bikin ini nyari lagi tadi. Tanggal 22 November, sebelum kita lanjutkan jamaah-jamaah people, tanggal 22 November 2022 akan dibuka biskuit di sistem penyiaran digital siaran. Akan dibuka sistem penyiaran digital untuk media mainstream, ya. Aduh, bacain apa nih? Radio dan TV. Untuk radio. Dua rasio kan? TV dan radio. Sudah kasih tahu dia. Ini tulisannya kan TUA rasio. Dua rasio. Nah, itulah saya punya produser. Nah, Oke. Ya, sekali lagi tanggal 22 November 2022 akan dibuka sistem penyiaran digital untuk media mainstream, TV dan radio. Oke. Ya, oke. Dan kita lanjutkan lagi. Punya kekasih nggak Pak Esa? Wah, yang jadi punya. Kira-kira kamu kan belum. Jangan nanya. Radionya lain-lain. Pada saat itu. Iya. Ada dapat kekasih hati nggak? Iya. Apa Pemocong? Banyak. Hah? Banyak banget. Berarti memang dua sisi yang berbeda. Om Ari ini dia tidak pacaran karena dia menjaga semua perasaan wanita. Ya kan? Ya kan? Bahwa dia berpikir adil. Tetapi yang satu ini dengan jujur dia bilang banyak. Merangkul semua. Ya, ini yang membuat mereka berdua ini sampai sekarang akur. Kalau nggak rebutan ya. Kenapa? Kalau dalam pergaulan kita harus bertolak belakang. Kalau dia sama, porsinya habis semua. Habis dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Oke. Ya. Pacaran banyak. Ya begitulah kira-kira. Nah, tidak ada yang menjadi istri. Biar termasuk istri saya sekarang ini pengagum dari apa? Tahu kan? Kalau Anda mencari istri yang setia, carilah pengagum. Oke. Jadilah laki-laki yang dicintai. Aduh biasa Pemocong ini ya. Siaran radio apa siaran cari jodoh sih? Iya, sekarang istri sekarang itu dulu pengagum jarak-jarak. Gimana cerita dia menarik mas? Gimana cerita? Ya saya kira siapapun yang menjadi penyiar radio saat itu ya pasti dia dikelilingi oleh wanita-wanita bidadari cantik. Ya, dan wajib saya sih. Nah, istilah dulu ini tahun 1992. Karena apa ya? Ya ini bukan mau membangga-banggakan, bukan mau membesarkan sosok penyiar, tapi memang pada zamannya. Iya, pada zamannya. Zamannya. Memang betul Pemocong di dalam pergaulan atau dalam kita bermasyarakat dengan siapapun saat itu memang nama seorang penyiar radio itu sudah sampai. Saya mau cerita di Pemocong ya. Kalau pakai nama asli apa nama samaran? Nama saya Odin dulu kalau di Bali. Dari iya. Di Lombok jadi? Di sini namanya Gusding. Gusding. Iya. Kalau ngomong Ari? Ida Bagus Najamudin. Iya, saya kenal namanya Odin, tapi saya tahu namanya Najamudin. Nah, terus kalau kemarin dulu apa? Saya nama Udara itu dikasih sama teman-teman Ari Dewata. Dewata itu karena saya di tadi. Terus jadi mau cerita menarik tadi apa? Jadi apa tadi yang terus cerita ya? Nah, apa namanya? Ya seperti tadi itu saya bilang. Sosok penyiar itu pasti menjadi idola di mana-mana saat itu. Jadi saking menjadi idolanya itu di dalam kegiatan apapun itu
pasti orang itu apa ya? Seperti magnet gitu loh, Om Ocong. Saya di kampus Seleb, wajah selebnya dari seleb sudah ya. Di kampus misalnya saya, di kampus itu ya apa ya, dalam kegiatan apapun insya Allah kita selalu terdepan dipakai gitu loh. Ini maaf, kalau saya boleh nilai topi ini, saya juga punya pengalaman sama topi. Dulu saya nggak suka pakai topi, tapi waktu zaman jadi penyiar radio, akhirnya mau nggak mau pakai topi. Karena apa? Masuk ke Mataram Plaza. Iya. Itu dikerubunin kan? Jadi kalau mau cepet-cepetan ya, cepet-cepetan pakai topi. Ya agar bisa agak lebih cepat lah gitu. Segitu fansnya pada zamannya itu. Iya, seperti itu. Iya, Om Ocong. Jadi itu berlaku juga untuk penyiar cewek di cowok. apalagi cewek. Cowok aja di Uber ya. Apalagi di Maya Sona FM. Wah, cewek-ceweknya cantik. Zamannya pada zamannya. Iya. Iya. Jadi saya dulu di Bandung, Om Ocong ya, di Singaraja. Tadi mau cerita tadi apa? Ya. Ini masalah istri. Oh iya, masalah istri, masalah apa, fan gitu ya. Jadi saya juga saya bilang ya, jadi siapapun dia, pokoknya dia jadi, jangankan jadi penyiar, kerja di radio itu jadi office boy atau jadi apapun, dia pasti dicari orang, dicari cewek. Dulu ya. Iya dulu itu ya, apalagi jadi penyiar ya, penyiar kemudian bawakan acara-acara favorit misalnya di radio itu. Nah, saya dulu misalnya kan kuliahnya di FKIP ya, di Bunut itu. Jadi saya jangan bicara kampus lah, kalau di kampus kan semua orang pasti sudah tahu dan kenal gitu. Di SMA 1 Singaraja di tempat saya PPL gitu, Om Ocong. Begitu orang anak-anak tahu bahwa yang PPL di situ Oding, waduh hebohnya minta ampun. Ya Allah, baru masuk pintu gerbang aja, Om Ocong. Lantai 2, lantai 3, Oding, kues. Itu di sekolah. Kemudian juga saya juga karena ada basic ngaji gitu loh ya. Kori juga saya dulu Om Ocong, jadi juga kalau ada acara-acara di Singaraja itu ada acara syukuran, ada acara apa, saya juga kalau tak jadi MC juga disuruh ngaji gitu loh. Nah sekarang gini Om, aku pengen nanyakan apa namanya sesuatu yang mungkin masih berlaku, masih update ya Mas. Iya. Kita berbicara soal radio, seorang mantan penyiar. Iya. Mantan penyiar. Iya. Nah, ada kerinduan kan? Kita bicara masalah hati nih. Ada kerinduan kan? Sangat. Ingin kembali. Sangat rindu. Sangat. Pokoknya radio itu kalau saya tulis status di Facebook itu setengah dari jiwa saya itu radio gitu. Jadi di radio, bicara aku radio. dengar. Dan kan saya juga sering kan siaran itu di beberapa stasiun radio itu. Kalau saya kangen ya saya main gitu, saya bisa siaran. Nah di Mataram sendiri ada berapa radio yang masih bertahan? Sekarang itu ya ini kebetulan Kacanda kan sudah off ini. Ya. Kita bicara skala radio, di radio yang ada di kota. Kalau dulu ya tahun 90-an kita bicara bagaimana kompetisi radio di Mataram ini. Saya masuk kembali ke Lombok ini kan 1997. Waktu saya siaran di sini itu memang yang kompetisi awal itu karena FM cuma 2 dulu ya, Kacanda dan CNN. Ini yang FM. Ya, jadi kita berpacu, berinovasi, berkreasi gitu loh. Kemudian Ripper naik ke FM, ini juga kompetisi gitu loh. Terus kemudian pada akhirnya kan semua FM, Gemini gitu kan, kemudian Supermaja sudah sekarang, Metsona, kemudian ya sampai sekarang itu Metsona cuma masih. Kira-kira ada berapa radio ya waktu itu? Udah 5, 10? Nggak sampai 10. Kalau di Mataram ya? Di Mataram kita bicara soal Mataram. Dulu kan Radio Hajandra, Radio Ripper, CNL, Gemini, Sintarmaja, kemudian Sintarama. Iya, Sintarama. Karena Metsona itu. Iya, Metsona, Sintarama, ingat saya Sintarama. Iya, Sintarama. 7 radio. 7 radio. Nah, kemudian juga ada V Radio berikutnya, tapi sudah ganti. Ya kemarin-kemarin itu. Masing-masing radio itu kan punya keunikan sendiri-sendiri ya. Itu pastilah. Pasti ada trik-trik tersendiri karena bagaimanapun ini kan menggait pemirsa mendengar. Betul. Kemudian menggait iklan. Betul sekali. Nah, sekarang saya pengen nanya, sekarang kan iklan digital. Iya.
Bagaimana ngiklanin dulu di radio coba? Apa yang dilakukan ketika kemudian ada iklan masuk? Yang mana? Iklan dulu, ketika terima iklan pada saat siaran. Iklan siapa yang bacain? Dulu kita ya kan ada iklan apa, ada iklan baca, iklan baca, kemudian ada iklan yang direkam gitu. Oh, direkam. Kita dikirimin kaset sama. Iya. Dan dulu memang kalau bisa kreatif kita sambil siaran kemudian bisa jadi marketing, misalnya cari iklan itu ya cukup kaya kita pada zaman itu. Iya, pada zaman itu. Nah, pernah nggak baca iklan langsung? Ya sering. Coba iklan apa itu yang masih ingat kalau boleh? Ya dulu itu kan memang tahun 90-an itu Mocong ya, setiap acara itu pasti ada iklan baca itu. Karena orang itu mau menginformasikan, mau mengiklan suatu pasti di radio saja, di TV belum ada kok, ada TV lokal. Punya pengalaman baca iklan? Iya. Ya, bahkan sampai pemerintah juga ya waktu itu. Iya. Saya langganan dari mana? BKKBP. Kota ini kantor-kantor ini kan biasanya itu kan PLN ini yang wajib yang dulu gencar PLN ini. Ya, kemudian juga ya termasuk ya dealer motor mobil. Yang paling sederhana iklan itu pakaian. dia kirimkan dalam bentuk kaset di mana itu ada kontennya. Tapi kontennya temanya dikasih, kemudian kita yang bikin kita rekam dalam bentuk kaset. Jadi itu yang rekam iklan itu subuh atau malam Mocong. Rekam subuh malam setelah radio ngerekam setelah radio off air. Iya. Jam berapa dulu radio off air? Jam 12 ya? 12. Jam 12 dari jam 6. Dari jam pagi itu berapa penyiar? Berapa penyiar? Kalau tempat saya itu sekitar 5 penyiar atau 6 penyiar lah itu. Saya 6 penyiar. Itu giliran. 2 jam. Tergantung radio sih. Tergantung stasiun radionya. Karena kan ada program itu dibikin dia ada yang 2 jam, program ganti nama, ada yang 3 jam, ada yang 1 jam dia durasinya gitu. Dulu bawa acara. Saya kalau di acara dibawa acara 40 teratas Indonesia, kemudian musik. Ya, ada lagu, kemudian ada lagu ada Weekly Top Kopi, ada lagu Bule, ada lagu Barat 40, kemudian tanggal lagu Indonesia 40, kemudian saya juga bawakan rock show, rock, kemudian juga banyak lah yang Falsmania saya bawa. Terus kalau Mas Ari? Kalau saya dulu di acara bincang-bincang ringan seperti bincang ringan, jadi kita mengundang tokoh juga atau siapapun itu. Kita berbincang santai seperti ini di radio. Kemudian saya juga dipercayakan itu karena waktu itu dari owner waktu itu punya visi untuk membuat radio news gitu news. Sebenarnya gini, kalau kita bicara, jadi saya mengarah ke sana. Kalau kita berbicara soal bincang-bincang gini ya, kita ingat zaman radio, mungkin cikal bakalnya podcast ini kali ya. Podcast kayak begini kan kita bincang-bincang. Iya kan dulu kita sudah biasa bincang-bincang kayak begini kan visual ya. Orangnya nggak kelihatan kan? Kelihatan. Jadi orang di luar sana membayangkan kita tuh kayak apa gitu kan. 10 menit closing. 10 menit closing, ini udah berapa menit? 10 menit lagi. Oke. Masih lama 10 menit ini aja udah mikir apa mau ditanyain. Ngawak, ini udah kebanyakan dari tadi. Nah kemudian ini, ada nggak barang peninggalan ketika masih penyiar yang disimpan kenang-kenangan dari zaman dulu sampai sekarang ada? Ada. Ini tahun berapa? Tahun Putra Canda di Credible Station. Ini semua nama-nama penyiar saya di acara ini berapa ini? Agak stiker-stiker di rumah ada. Kemudian juga jaket, kemudian apa itu rompi Chandra, jaket Radio Guntur, Singarang. Simpan. Kemudian rekan-rekan siaran juga ada kayaknya masih ada rekaman siaran. Iya, kaset-kaset bentuk kaset. Zaman-zaman simpan kaset. Iya, ada. Kaset masih nyimpan kaset itu. Iya, masih ada beberapa itu. Iya, saya kaset masih ada. Masih apa? Lagu barat, lagu Indonesia? Lagu Indonesia, lagu barat itu kan waktu itu adanya kaset. Jadi ya, ruang kaset tuh ada segini, jadi kadang kita nyari sebelum siaran. Kalau sekarang siaran kan gampang ya. Dulu sebelum siaran kita masih nyari itu yang saya mocong. Tumpuk-tumpuk. Jadi pinter mau kita ceritakan ya. Jadi dulu itu kan manual ya. Iya. Misalnya saya bawakan acara request nih, Mocong, acara request. Jadi kemudian telepon masuk minta lagu.
Mas Gusdin minta lagu Chrisye, minta lagunya Developer, minta lagunya Foreigner misalnya. Jadi di studio itu, di diskotek itu ribuan kaset macam. Iya. Ribuan kaset. Jadi dinding ini naiknya kaset. Jadi pendengarnya pasti bingung sebenarnya. Kapan kok hafal dia? Iya, kita memang harus hafal. Misalnya di situ ada Chrisye, kemudian ada Select, ada Club Project, di bawahnya kemudian itu ada lagu tahun 80-an misalnya. Sebelah sini ada rock itu, ada. Jadi kita harus ngapalin ruangan dulu di mana. Jadi itu sudut-sudutnya harus tahu. Apalagi saya sempat bawain oldies music. Oldies music itu kan. Bahkan musik-musik yang sebelum zaman saya sudah ada. Jadi itu juga harus tahu, dipelajari. Dan harus tahu letaknya ketika orang minta. Iya, betul. Kita nyari. Dan cepat, nyari. Oh, minta lagunya Beatles misalnya. Itu diputar seketika. Ketika lagu yang kan posisi terakhirnya di mana kita nggak tahu kan. Jadi kita ada tape di sini. Jadi rewind dulu. Oh, posisinya di sini rewind. Oke, kan sedang siaran. Iya. Telepon masuk. Mas Odin. Ya. Diceritain ini. Ya. Mas Odin. Saya minta lagunya The Purple. Siap. Stereo The Purple lagunya. Apa namanya? Stereo to Heaven. Stereo to Heaven. Itu bukan Nazareth itu. Stereo to Heaven. Iya, Led Zeppelin. Nazareth, where are you now? Apa namanya? Lapan. Ya nggak usah The Purple, ya usah Eric Clapton lah. Eric Clapton. Terus in Heaven. Ya, Wonderful Tonight. Terus kemudian kan lagi siaran ini. Oke, nanti kita akan carikan. Terus kan ini kan orang sudah minta lagu mau diputerin. Oke, iya. Sambil nyari ninggalin nggak tempat? Iya, kan begini. Penyiar itu semuanya gerak tubuhnya bekerja, matanya kerja, tangannya kerja, mulutnya main, kakinya juga ikut dia mendukung kegiatan siaran itu. Nah, jadi misalnya, sedang online. Minta lagu apa ini? Developer. Well, Love and Heads Call It. Sudah, iya. Silakan lanjut. Mau kirim buat siapa? Dia akan fans ini ngomong, orang sekampung buat Pak Ahmad, buat Pak Ahmad di Penjuru, buat Mami Ian yang lagi nyangkul di Mas Bage, karena begitu zaman. Nah, waktu dia sedang ngomong, dia sebut orang yang sekampung itu kita ambil sebelah sini sudah ada tip kecil itu untuk rewind itu. Begitu itu selesai ya, silakan disimak. With love and excellence. Saya bilang, itu. Padahal dia nggak tahu kita berkeringat. Oh itu mereka pendengarnya pasti bingung bagaimana cepat sekali. Terus pengalaman sama gimana? Sama seperti itu. Tapi syukurnya waktu itu senior kami Pak Co, Pak Sudu, kemudian Pak Indra itu menyediakan satu asisten operator. Ya, tapi biasanya memang ada teman yang bantu. Ya, ada operator yang pegang feeder yang bisa bantu kita. Waktu itu kan begini ya. Jadi ada yang bantu. Tapi kalau lagi off gitu ya sendirian gitu. Tapi artinya gini, sekalipun ada helper di situ, ada teman kita yang bantu kita di situ. Kita memang harus cakap di bidang itu, karena kalau lagi sendirian gimana nggak bisa siaran dong? Iya, makanya itu harus memang sudah fasih, memang harus sinkron semua antara mata. Lagi siaran begini, ini kan kaca studio. Terus tiba-tiba di depan ada yang ngajak ngomong. Ini mata mulut masih ngomong, mata ke sana. Lagi ada cewek. Kita belum bisa lihat. Ya hadirin semuanya, kita akan putarkan ada cewek dan kita akan putarkan. Syukur-syukur kalau cewek. Syukur-syukur kalau cewek. Ini kayak Pak Co dimanapun berada. Itu Pak Co itu orang yang sangat sensitif dengan sound. Jadi kadang kita lagi concern dengan materi gitu ya, narasi. Itu fader nggak balance gitu. Ini Pak Co ini dikit aja. Dia tahu. Jadi dia dari depan udah kasih kode dan sebagainya. Jadi sambil mikir, mata ke sana, ngomong, mikir maksudnya apa gitu kan. Tiba-tiba udah paham, langsung action gitu kan. Ini fader balance. Jadi gimana memadukan antara mata, otak, mulut. Itu kalau nggak sinkron gitu ya. Pokoknya semua itu bisa Dia kayak MC.
Iya. Kayak saya di panggung gitu ketika Biasa kan biasanya MC juga. Iya, ketika berbicara mata, kaki semua bermain, sehingga kita enak dipandang orang. Iya, betul. Sama ya. Cuma bedanya saya nggak pakai kaset nyari-nyari. Lagu Bang Oma nih terlalu. Terus kemudian pada saat menjadi penyiar radio itu, lagu-lagu apa, jenis musik apa yang paling banyak di request? Kan ada dangdut, ada lagu barat, ada lagu Indonesia. Walaupun kita bilang itu radionya masing-masingnya. Dulu misalnya kalau saya acara itu kan multi. Jadi dangdut ada, kalau CNL dia memang tidak ada dangdut misalnya. Jadi tergantung stasiun radionya. Ada radio dangdut dulu. Justru Maya Pesona dulu blocking dangdut. Ini ada apa namanya soundnya itu menurut sensor atau Pak, itu soundnya memang di dangdut. Ya. Jadi lebih banyak yang minta lagu-lagu apa? Ya misalnya kan ada blocking acara gitu, Mocong. Misalnya kalau acaranya apa, saya itu dangdutnya dulu cuma acaranya dangdut apa Roma gitu loh, Roma Irama Show. Itu dangdutnya. Lebih dari itu nggak ada lagu dangdut yang lain gitu. Ada Elvis Sukaisi, kemudian kita bawakan acara musik Iwan Fals ya, ini Iwan Fals saja, ada rock mancanegara, ada timingnya hari ini belum makanya di luar itu nggak dilayani. Misalnya kalau acara malam itu teman ngasuh, kencan ngasuh, nama acara kita kan ya itu pop Indonesia dan barat gitu. Oke, saya tanya kalian berdua jujur ya. Ini jujur loh. Saya pernah terima surat cinta nggak dari cewek? Pernah. Di radio aku dengar lagu kesayanganku. Kita closing sebentar, belum closing, gue pengen closing. Tadi 10 menit, sekarang closing nggak ada. Saya pendengar sini. Ini terakhir menarik nih. Pernah terima surat cinta? Pernah. Berapa kali? Wah, sering. Bahkan sampai dengan kemudian saya waktu itu resign dari sana. Kemudian saya kebetulan punya peluang kerja di luar negeri gitu. Dan teman-teman saya di radio kan saya masih kontak, Bang, ini gimana nih? Surat mesti dibacain. Kan saya udah bilang, Mas Arif nggak di sini lagi. Tapi motor mesti dibacain. Gimana? Ya udah bacain aja saya. Oh, gitu. Terus terima surat cinta gini misalnya. Iya, Mas Udin. Woi. Sudah tidak terhitung. Lanjutnya ceweknya bilang aku cinta sama kamu. Ada sering Pak. Oh, penyiar. Jangan tanya itu kalau penyiar radio itu yang begitu-gitu mah. Selebritis pada zamannya. Mereka sangat ditunggu-tunggu, dielu-elukan tanpa melihat wajah, tetapi suara yang didengar. Terima kasih Om Udin sudah hadir di sini meluangkan waktu. Kita bernostalgia tentang masa lalu, Mas Ari. Dan kita berharap semua radio kembali ke masanya karena bagaimanapun juga masih banyak orang yang merindukan radio, terutama umur-umur di atas 45 tahun. Iya kan? Oke. Dan sahabat semua, jamaah people, itulah bincang-bincang kita dengan dua penyiar legendaris pada zamannya. Entah zaman tahun berapa, mereka sendiri yang tahu. Karena kalau kita lihat perjalanannya terlalu panjang untuk disimak tetapi yang mereka punya karir ketika itu menjadi cowok idola. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semuanya. Inilah obrolan jamaah-jamaah di Jamaah TV dan tentunya bersama Ocong Diesel. Terima kasih sekali lagi jamaah-jamaah people, jamaah-jamaah